Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita semua kesempatan hidup sampai pada hari ini di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu dan harta kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat Al-Baqarah tentang puasa di bulan suci Ramadan ini, dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu semua penjelasan Allah Subhanahu wa taala seputar puasa di bulan suci Ramadan. Tiba-tiba di ayat 186, jadi di tengah-tengah penjelasannya tentang ibadah puasa, Dia Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Dalam arti ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada hamba-hambanya, dan Dia Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Inilah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oleh karenanya Dia Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku. Akan tapi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka benar-benar memenuhi perintah-perintahku dan juga beriman kepadaku agar mereka selalu mendapatkan kebenaran. Di sini ada petunjuk, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa bulan suci Ramadan di samping dikatakan bulan puasa, juga dikatakan bulan doa. Kenapa? Sekali lagi, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tiba-tiba Dia Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya doa. Secara khusus di bulan suci Ramadan, lebih khusus lagi pada hari-hari ini, yaitu di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan Lailatul Qadr. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala Lailatul Qadr
pada hari-hari ini, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, ketahuilah apabila sebuah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diterima dan ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya harus ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ikhlas, benar-benar mentaatinya Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus ini. Dan pastinya yang namanya doa adalah ibadah. Dan dengan jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala di dalam sunannya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang namanya ibadah pastinya harus wajib dilaksanakan dengan ikhlas, di antaranya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu syarat yang pertama dari 5 syarat apabila doa kita itu ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kehidupan dan juga menjauhi larangan-larangannya. Karena di dalam firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi yang kita sebut, yang kita sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Hendaklah mereka memenuhi, dalam arti melaksanakan perintah-perintahku dan juga menjauhi larangan-laranganku, karena ini adalah syarat yang kedua daripada 5 syarat agar doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila ada seorang muslim yang bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, akan tapi sayangnya di sisi lain dia juga bermaksiat kepada Allah dengan lisannya. Betul, lisannya beribadah, lisannya mengucapkan doa, itu hal yang sangat baik. Akan tapi di sisi lain lisannya juga bermaksiat, sering berdusta, sering menggunjing, sering memfitnah. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, sementara syarat yang kedua apabila doa itu ingin dikabulkan oleh Allah adalah selalu patuh, tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Syarat yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah adalah agar sebuah doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai makanannya, minumannya, pakaiannya ia dapatkan dari hasil yang haram. Harus ia dapatkan itu semua dari hasil yang halal. Karena di Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang seseorang yang yutilus safar. Dalam arti yutilus safar, selalu mengadakan safar-safar yang panjang, dan safarnya safar ta'ah, bukan safar mubah apalagi safar maksiat. Tidak, orang ini selalu mengadakan safar-safar yang baik, yang dengannya dia juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang tersebut asy'atha aghbar, rambutnya kusut dan badannya berdebu karena sering mengadakan safar, kemudian
dengan waktu yang lama, dengan waktu yang panjang. Terkena angin yang menghembus dengan debunya, kemudian sampai badannya itu berdebu dan juga rambutnya kusut. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabb. Meminta ini dan meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sementara kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya ia dapatkan lewat hasil yang haram, lewat pemasukan yang haram, lewat pendapatan yang haram, lewat transaksi yang haram, seperti misalnya transaksi riba. Dia mendapatkan uang lewat riba, hasil riba atau yang dikatakan bunga. Kemudian dengannya dia membeli makanan dan makanan itu ia makan terus berdoa kepada Allah. Orang yang seperti ini tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia memiliki perniagaan akan tapi suka menipu orang. Tidak jujur dalam bisnisnya, tidak jujur dalam perniagaannya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk dari golongan kami. Dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri secara khusus di hari kiamat tentang orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu mahrum, tidak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat karena di dunia suka menipu orang dan tidak ada doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut, hadirin yang dirahmati Allah, yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanannya, minumannya, pakaiannya ia dapatkan lewat hasil yang haram, bahkan ghuzziya bil haram. Dagingnya ini yang ada di dalam tubuhnya tumbuh dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Syarat yang keempat, agar sebuah doa diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muqinun bil ijabah. Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia yakin bahwa doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon setelah dia menerapkan 3 syarat yang pertama. Setelah dia ikhlas, kemudian setelah dia semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan juga semaksimal mungkin dia itu ingin mendapatkan pendapatannya, pemasukannya lewat hasil yang halal. Kemudian ketika ia berdoa kepada Allah, jangan bersuudzon, jangan berburuk sangka, akan tapi berbaik sangka, berhusnudzon, bahkan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengabulkan doanya. Karena inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengabulkan doa kalian. Jikalau ia tidak yakin, ragu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Akan tapi sekali lagi, syarat yang keempat ini terpenuhi. Sebelumnya 3 syarat, yang pertama, yang kedua, yang ketiga juga harus terpenuhi. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, yang kelima, termasuk daripada syarat agar sebuah doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adamul isti'jal. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya
dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kata beliau, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang di antara kalian insyaallah akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak tergesa-gesa, selama ia tidak terburu-buru. Apa yang dimaksud dari tergesa-gesa? Apa yang dimaksud dari terburu-buru? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila orang tersebut berkata, da'autu rabbi falam yastajib li. Aku berdoa dan berdoa dan berdoa kepada Tuhanku, meminta ini dan meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Jikalau dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kemudian diam. Tetap berhusnudzan kepada Allah. Insyaallah doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita fahami, dari apa yang kita dengar, ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.